Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiansah, NIM 2306605110111. Sini saya akan menjelaskan tutorial algoritma routing OSPF di mana NIM saya itu satu terakhir. Jadi saya menggunakan algoritma routing OSPF. Dan di sini saya akan menjelaskan OSPF atau Open Shortest Path First adalah sebuah protokol routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menentukan jalur terbaik bagi pengirim data antara router. Algoritma routing OSPF berfungsi dengan cara mengumpulkan informasi topologi jaringan, menghitung jalur terpendek antara router, dan memutuskan jalur terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Bayangkan kamu sedang mencari rute tercepat. Nah, ini analoginya lah. Pergi ke rumahmu ke sekolah. Nah, sepanjang jalan ada beberapa rute yang bisa kamu ambil dan setiap rute memiliki jarak yang berbeda. Kamu ingin memilih rute yang paling cepat dan paling efisien untuk sampai ke sekolah. Nah, jadi algoritma routing OSP bekerja seperti kamu mencari rute tercepat tersebut. Router di jaringan bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang jarak antara mereka. Setiap router menghitung jarak terpendek ke router lainnya dan membagikan informasi ini kepada router lainnya dalam jaringan. Dengan menggunakan informasi ini, setiap router bisa memilih jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Nah, jadi algoritma routing OSPF membantu router untuk mengetahui jalur terbaik di jaringan. Mirip dengan cara kita memilih rute tercepat untuk pergi ke sekolah. Seperti itu. Eh, nah, oke, sini kita menggunakan Cisco paket tracer. Oke, sini kita pergi ke router. Router kita kasih 3. Kemudian kita kasih switch. Terus juga kita beri PC. PC. PC 1, PC 2, PC 3. Nah, jadi kita sini bisa menggunakan kabel yang otomatis saja di sini. Terus ini ke sini, router ke router, terus router ke switch, terus switch ke komputer. Nah, ini topologi sederhana untuk OSPF sudah saya munculkan. Mungkin setelah ini kasih kita kasih mana ya, extension view. Ya, let resize. Nah, kita kasih node. Kita kasih ini, terserah aja kita mau kasih berapa.
Terus misalnya di sini 20 titik 0 titik 0 titik 1. Terus di sini kita 192.168.1 titik 10 titik 1. Ini 20 titik 0 titik 0 titik 2 di sini, kemudian 192 titik 168 titik 20 titik 1. Terus di sini ngirim jaringan 172.7171 2 titik 1 titik 1 titik 1 172 titik 1 titik 0 titik 2. Sini 192.168 titik 30 titik 1. Nah, untuk apa jalur ini ke sini, terus ini ke sini. Jadi di sini menggunakan 2 IP, yang satu untuk ke sini, terus yang ini untuk ke sini. Nah, mungkin langsung kita konfigurasikan di sini. Config. Nah, untuk router yang pertama kita on kan dulu. Untuk IP address-nya untuk 192.168.10.1. Nah, ini kan tadi untuk yang pertama. Terus serial 2 on kan juga. Ini 20.0.0.1. Nah, ini untuk serial untuk terhubung ke router. Nah, setelah kita mengisikan konfigurasi tadi dari fast Ethernet 0 dan serial 2, langsung kita ke CLI untuk command line-nya lah. Nah, di sini kita akan menerapkan algoritma OSPF-nya tersebut. Jadi, kita X dulu. Terus sini kita route OSPF1. Terus ini udah berubah jadi config router. Terus network atas 92.168.10.1. Kemudian subnet masknya karena OSPF jadi dibalik 0.1234. Nah, ya udah 8. Terus area 0. Untuk network kedua untuk si router di 20.0.0.1. Terus 0.0.0 ini salah 1 0.0.0.255 area 0. Nah, ini kita X untuk ganti config. Nah, kemudian kita
service DHCP. Untuk memberikan DHCP-nya, memberikan IP-nya lah, DHCP. IP DHCP full jarcom 1 misalnya. Di config-nya 192.168.10.0 karena network di 0 terus 0.255.255.255. Oh, ini salah ternyata. Nah, kita kasih sini, kita kasih kata network karena ini network 0. Oke, jadi kita jadikan default terus kita kasih strip router jadi 192.168.10.1. Kemudian kita end. Terus kita copy, kita kasih perintah copy running config start up config running config startup config. Nah, sini router sudah tertulis building configuration. Dan kita X keluar. Oke. Dan kita cek untuk PC 1 apakah sudah terhubung. Dari sini kabelnya juga ada hijau. Desktop. Kita ganti DHCP. Ya, di sini DHCP request successful. Nah, kita lakukan hal yang sama di router yang kedua. Config terus fast internet 0. Terus kita on kan. Terus sini 192.168.20.1. Terus serial 2-nya. Nah, ini di on kan juga. 20.0.0.2. Snack emas, oke. Nah, karena ini terhubung oke. Nah, karena di sini terhubung juga dengan router 3, maka kita tambahin serial 3.
kita on, terus 172.1.0.1. Oke, mungkin langsung ke CLI saja untuk mengkonfigurasikan OSPF-nya, algoritma OSPF tersebut. Kemudian oke, mungkin sini kita X keluar, terus kita route OSPF 1, terus network 192.168.20.0. Di sini menggunakan 0 karena ini network, terus subnetsnya 55.25 dibalik karena ini OSPF kan dibalik area 0. Nah, dibaliklah karena itu aturan OSPF. Kemudian network untuk si router 20.00.0 terus 0 terus 0.0.0.255 area 0. Kemudian network yang apa? Yang ke router 3 72.0.0.0.255 area 0. Oke, kita copy saja. Network 255.255 area 0. Aduh, ini salah. Area 0. Network saja jadi titik 0. Ini oke, karena ada kesalahan router route mungkin kita X, kita ulangi saja. X, terus kita apa namanya, kita ulangi dari awal.
agar root aduh ini kenapa ini press return aduh ini error udah 3 delete. Kita delete saja, kita ulangi router 1. Ini error. No. Kita hubungkan otomatis. Sudah guys. Mungkin bisa kita ulangi, sini kita cek ini, sini udah connect ya, kita ulang di sini config, kita on kan, sensasional. Titik 168.20.1 serial 2-nya. Karena ini tadi terhubung dengan router 3, maka kita berikan serial 3 juga. 172.1.1 begitu. Ini langsung ke CLI saja untuk mengkonfigurasikan OSPF. Nah, next. root OSPF 1 network 92.168.20.0. Nah, karena di sini kenapa 0? Karena sini menggunakan network 0. Nah, untuk subnet masa kita balik 0.255.255.255 area 0. Nah, itu karena aturan OSPF maka dibalik. Terus config router network to si router 20.000 ini 255 area 0. Nah, udah bisa proses 1 from loading to full, loading done. Kemudian network 172 titik nih untuk network yang ke router 3 tadi, 172.1.0
Nah, ini untuk networknya kenapa 0? Karena untuk network 0 0 255.255 area. Terus kita copy aja. Nah, kemudian setelah dua network kita X. Setelah ini 1 2 3, setelah itu kita keluar. Nah, router config kita isi service DHCP IP DHCP full jarcom 2. Nah, DHCP-nya network 192.168.20.255.255.0 area 0. Loh. Oh, ini salah. Titik 0 192.168.255.255.0. Nah, sini kita kasih default router 192.168.20.1. Ini kita kasih titik 20.1 memerlukan strip n. Nggak bisa. Terus default router, terus kita n terus 192.1 kita n. Kemudian kita simpan dengan copy running config startup config kita enter lagi building configuration. Nah, ini udah. Terus kita n. Nah, translating and domain server. Nah, ini udah. Mungkin kita cek apakah berhasil. Request. Nah, DHCP request successful. Terus ini PC2. Nah, untuk PC ketiga kita lanjutkan lanjut ini, terus ini kita on kan 192 titik
168.30.1. Kemudian untuk serial 2 kita on kan 172.1.0.0.2 2.1.0. Terus kita subnet masknya 255.255.000. Langsung saja kita ke komen lainnya. X sini, terus kita route terus OSPF 1. Terus sini langsung saja kita network 192.168.30.0 karena network 0. Terus kita balik 0.255.255 area 0. Kemudian network untuk 172.0.0.0.0.255.255 terus area 0. 1.0.0.0.0.0.255 area 0. Terus nah sini loading. Setelah itu kita masukkan ke service DHCP. Dan kita sini X router config service DHCP terus IP DHCP pool Jarkom 3. IP DHCP pool service DHCP, terus IP DHCP pool. Oh, ini tidak boleh. Nah, DHCP config, terus kita masukkan network 192.168.30.1 untuk subnet 255.255.0. Untuk config dia tinggal area 0. Udah. Untuk ini default router. Nah, untuk default untuk bawahnya lah 192.168.30.1. Nah, karena udah kita X, kita simpan dengan copy running config startup config startup copy running config startup config. Oh, ini masih config, salah. Kita keluar dulu. Nah, copy running
startup config, copy running config startup config. Baik, router. Kalau udah selesai kita keluar X dan cek apakah sudah. PC ketiga, request IP address. Nah, sudah successful, sudah berhasil untuk PC 3. Terus PC 2 nya kita cek kembali apakah sudah. Iya, sudah. Nah, mungkin kita coba dari ping. Kita ping komen propang ping 1.168.10.1. Nah, ini untuk yang sini. Kalau dia masuk reply berarti terhubung. Nah, terdapat jawaban reply from. Nah, maka ini sudah terbukti bahwa PC 1 terhubung ke PC 2. Oke. Kita coba ping lagi 30.1. Nah, dia ngejawab juga di sini berarti terhubung dari PC kedua ke PC ketiga. Terlalu jawaban replay. Nah, itu berarti sudah tersambung. Mungkin untuk mencoba kita pakai oke, kita coba sini. Nah, in progress file mungkin masih terjadi tabrakan di sini. Kita coba lagi. Nah, udah successful. Sini udah bisa dari PC kedua ke PC ketiga kirim data. Coba lagi lah. Nah, successful. Terus kita coba dari 3 ke 2, maka akan sukses juga. Terus 3 ke 1, violet mungkin masih tabrakan. Nah, sukses karena masih tabrakan. Terus kita coba lagi dari 2 ke 1, successful. Dari 1 ke 2, successful. Dari PC 1 ke 2, successful. Mungkin itu dari saya masalah algoritma OSPF, routing OSPF, yaitu mencari rute tercepat dan efisien antar jaringan. Mungkin itu sekian dari saya. Kalau ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.